Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada seluruh teman-teman penyelenggara. Izinkan untuk saya membuat sebuah video singkat ya terkait coklit. Jadi yang pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa kami di Kota Makassar itu, di Kota Makassar ada TPS itu sebanyak 3.998. Otomatis dari 3.998 ini maka petugas Pantarli yang ada di Kota Makassar itu berjumlah 3.998 orang yang mana tersebar di 15 kecamatan, 153 kelurahan se-Kota Makassar. Ada beberapa pengertian yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk kepada mekanisme coklit ya. Yang pertama itu ada beberapa ADP ya, coklit, kemudian de jure. Ada tiga yang harus kita pahami dulu untuk tiga diksi ini. Yang pertama ADP, coklit, dan de jure. ADP itu bukan DPT, bukan juga DPS, tetapi dia masih mentah atau masih disebut daftar pemilih. Jadi belum dikatakan DPT. Kalau DPT kan daftar pemilih tetap, kalau DPS itu daftar pemilih sementara. Kemudian kenapa juga enggak disebut dengan DP4? Karena DP4 adalah daftar potensial pemilih pemilu itu merupakan sinkronisasi antara DP4 dengan DPB, daftar pemilih berkelanjutan. Jadi daftar pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU rentan waktu antara setelah Pilwali hingga awal tahapan Pilwali 2020 hingga awal tahapan pemilu 2024 kemarin, itulah yang disandingkan. Jadi disandingkan itu artinya disinkronkan, dikasih cocok. Nah, dari hasil sinkronisasi DP4 dengan DPB, maka muncullah ADP atau daftar pemilih. ADP ini merupakan hasil sinkronisasi yang bersumber dari Dirjen Dukcapil lewat Kemendagri, kemudian Kemendagri serahkan ke KPU RI, kemudian KPU RI turunkan ke KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa data ini sudah bergulir. Jadi bukan dari Disdukcapil Kabupaten Kota langsung ke KPU Kabupaten Kota, enggak. Tapi dia naik dulu ke atas, ke Dirjen Dukcapil, kemudian dari Dirjen Dukcapil ke Kemendagri kemudian di KPU RI, dan di KPU RI dilakukan sinkronisasi. Kenapa dilakukan sinkronisasi? Karena mencoba melihat kegandaan di level tingkat nasional. Jadi misalnya ada pemilih yang ada namanya di Makassar, ada juga yang ada di Bukit Tinggi misalnya di Sumatera. Nah itu nanti akan ditemukan pada saat sinkronisasi di level KPU RI. Karena ketika kita cari di Makassar, Sulawesi Selatan itu tidak akan kita temui, tapi nanti kita akan ketemui muncul datanya itu ketika di level KPU RI. Oke, kemudian coklit, pencocokan dan penelitian. Nah inilah yang sementara kita lakukan, mencocokkan. Apa yang dicocokkan? Yang pertama itu adalah kita cocokkan data daftar pemilih tersebut, kita cocokkan dengan dokumen pemilih yang ada pada pemilih atau yang ada pada masyarakat. Nah, jadi saya perlu tegaskan ulang lagi bahwa pekerjaan kita mencocokkan antara dua data tersebut. Kalau bahasa datanya itu mensinkronkan ya, mensinkronkan dua data tersebut. Jadi data ADP ini itu disinkronkan dengan dokumen penduduk. Apa dokumennya itu? Dokumennya itu hanya dua, yaitu KTP dan KK. KTP dan atau KK. Jadi bisa KTP
dan atau kakak. Nah, ini sebentar kita bahas satu persatu. Yang kedua, selanjutnya, yang ketiga adalah de jure. De jure ialah mekanisme pengambilan data ya yang mempergunakan dokumen kependudukan atau mekanisme yang dilakukan pemutahiran data pemilih yang dilakukan dengan mengacu kepada dokumen pemilih. Artinya, apapun keadaan dibawa, jika tidak sesuai dengan dokumen kependudukan, itu KTP dan KK, maka itu dianggap tidak ada. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Jadi yang perlu saya tegaskan di sini bagi teman-teman Pantarli bahwa de jure itu kita berbicara dokumen. Kita perlihatkan dokumen ADP, kemudian kita lihat KTP-nya, kita cocokkan. Kalau cocok, maka itu dicoklit. Kalau tidak cocok, makanya kita akan penelitian. Penelitian itu kita akan cari tahu kenapa tidak cocok, kenapa berbeda, kenapa ini dan sebagainya. Nah, yang pertama dari beberapa tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Pantarli ini. Yang pertama itu bagaimana jikalau bagaimana jikalau orang yang kita mau coklit ya ada di ADP atau daftar pemilih tapi tidak ada orangnya. Itu sudah jelas sekali. Kita tandai saja, kemudian kita berikan keterangan tidak ditemui ya. Jadi ada catatan kecil. Jadi di lembar paling bagusnya kalau kita mekanismenya itu ini kan satu lembar ADP daftar pemilih. Kita ada catatan kecil, ada lembaran di terakhirnya. Kita hanya pengkodian aja. Jadi kita lingkari aja namanya, kemudian di catatan di lembar yang kita sudah siapkan tadi kita tulis saja nomor urutnya, kemudian namanya, dan berikan keterangan. Apa keterangannya di situ? Tidak ditemui atau tidak ditemukan. Ya, satu. Jadi kita berbicara de jure berarti kita mencocokkan dokumen. Ketika dokumen tidak ada, maka bukan mencoklit namanya. Ini yang saya banyak pertanyaan tadi. Bagaimana kalau tidak ada orangnya? Ya udah, kalau tidak ada orangnya kan tidak bisa dicocokkan. Kita lewati saja, kita tandai nomor berapa dan kita catat ya, kita tandai di nomor berapa, namanya siapa dan keterangannya apa. Berarti tidak ditemui. Yang kedua selanjutnya, ada di daftar pemilih, misalnya nih, ada 4 orang di daftar pemilih, satu kakak ya, satu kakak. Misalnya bapaknya, ibunya, kemudian anaknya 1. Yang ada di daftar pemilih itu hanya 3 orang. Tetapi di kakaknya, setelah kita melihat kakaknya dan diperlihatkan KTP-nya semua, ada 4 orang. Nah, yang orang keempat ini yang ada di daftar pemilih, tapi tidak ada di daftar pemilih, tapi ada namanya di KK, maka dia dimasukkan di form potensial pemilih baru. Bisa jadi dia ini sudah masuk kategori 17 tahun pada saat 2024 nanti, Februari 2024, tapi belum memiliki KTPL. Maka dia itu adalah potensi pemilih baru. Yang kedua, tidak ada di daftar pemilih. Nah, tidak ada di daftar pemilih, tapi ada orangnya. Nah, ini banyak kejadian begini. Bagaimana jika tidak ada daftar pemilih, tidak ada orangnya? Ada beberapa perlakuan yang harus kita lakukan. Penelitian yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus cek KTP dan KK-nya. Jikalau KTP dan KK-nya berada di lokasi tersebut, berada di titik tersebut, alamat tersebut, nomor rumahnya di situ juga, maka kita memasukkan dia ke potensi pemilih baru. Ini yang perlu tegas ya. Kalau tidak ada di daftar pemilih, tapi ada
tapi dia memiliki dokumen KTP dan KK beralamat sesuai tempat tinggalnya, maka dimasukkan sebagai potensi pemilih baru. Yang kedua, bagaimana jika tidak ada di daftar pemilih, namun tidak ada di daftar pemilih, namun tidak ada juga di alamat KTP-nya bukan alamat di tempat tersebut. Jangan dimasukkan di daftar potensi pemilih. Kenapa? Karena bisa jadi mereka ini, satu kakak ini terdaftar di lokasi lain, di kelurahan lain misalnya. Ini kemungkinan akan terjadi ganda jikalau kita memasukkan lagi di daftar pemilih. Kemudian, yang ketiga, banyak kasus perceraian. Misalnya, setelah suami istri terjadi perceraian, entah istrinya atau entah suaminya itu, dia itu pergi dari rumah tersebut, yang tinggal entahkah istri atau suami, dan memegang kakak. Dan ketika kita mencoklit, misalnya dari 5 anggota keluarga yang kita coklit ini, orang tuanya satu, bapaknya atau istrinya itu tidak berada di rumah tersebut. Bahkan ada yang lebih ekstrim, sudah dianggap mati oleh pasangannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita langkai aja, kita tandai yang tidak ada, kemudian kita catat lagi di lembar terakhir itu, di catatan harian Pantarli, bahwa yang bersangkutan dengan nomor urut sekian, namanya si Fulan misalnya, itu tidak ditemui, ya, karena bisa jadi ada beberapa kejadian juga tadi yang saya sempat dapati di daerah Namajang, bahwa yang bersangkutan ini, pasangannya ini melapor ke kelurahan, dia minta untuk dicoklit. Nah, hanya saja dia sudah tidak serumah lagi. Itu yang selanjutnya. Kemudian ada juga kejadian begini. Ketika di daftar pemilih, dalam satu rumah itu ada beberapa kakak. Setelah kita koordinasi, ada 3 kakak misalnya. Kakak pertama ada orangnya. Kakak kedua tidak ada orangnya, kakak ketiga tidak ada orangnya. Nah, setelah kita koordinasi dengan kakak pertama, lantas kakak pertama ini dia bilang, saya tidak tahu ini, kenapa ada di sini, kenapa dengan alamat yang sama. Ini bisa saja terjadi karena mungkin orang yang ngontrak, ya, yang membuat kakak yang sama di tempat yang sama. Maka yang harus dilakukan Pantarli, koordinasi dengan Pak RT atau RW-nya. Koordinasi ke RT, mempertanyakan di mana posisinya ini orang yang sesuai dengan ADP. Jikalau Pak RW juga tidak mengetahui, maka jangan ditandai saja semua, yang kakak kedua, kakak ketiga yang tidak ditemui itu kemudian tetap diberikan tanda tidak ditemui. Bagaimana kemudian yang banyak muncul tadi dari pertanyaan itu, bagaimana jikalau anaknya belajar atau anggota keluarganya ada di luar daerah. Misalnya ada yang di pulau lain, misalnya ada di Jawa lagi kuliah. Sekiranya bisa yang bersangkutan itu untuk mengirimkan memfoto KTP-nya dan mengirimkan lewat WA supaya bisa dicocokkan. Kita tidak tahu bagaimana, apakah nanti di 2024 nanti Februari itu dia datang memilih atau tidak. Setidaknya kita pastikan bahwa data yang kita pegang ini, daftar pemilih ini sudah cocok dengan dokumen yang ada. Jadi begitu. Termasuk juga yang pergi kerja. Pergi kerja nanti malam, kebetulan pagi-pagi datang Pantarlinya, bisa kita melakukan sharing foto dokumen, karena pasti KTP-nya itu pasti dibawa, ya. Jadi itu. Kemudian ada juga yang bertanya tadi, bagaimana Pak kalau apalagi ya? Bagaimana jikalau suami istri tadi sudah pisah, ya, sudah. Kemudian bagaimana kalau orang tua? Nah, ini yang banyak kejadian ini tadi. Kalau orang tua, misalnya orang lansia itu,
kita datang ke rumahnya, kemudian ada lansia, kemudian kita minta dokumen penduduknya tidak ada, itu ditandai juga, jangan dicoklit, ya, ditandai juga. Kemudian diberi keterangan lansia tidak memiliki dokumen. Nah, nanti setelah terjadi apa? Setelah tahapan coklit, maka kita PPS akan berkoordinasi dengan pemilih tersebut untuk mencari dokumennya. Yang terakhir barangkali untuk edisi pertama ini terkait kode 8. Nah, ini banyak yang miskomunikasi dengan kode 8. Kode 8 itu bisa kita lakukan dengan satu. Kode 8 itu salah TPS, misalnya dalam satu keluarga, ya, dalam satu kakak berisi 7 orang anggota keluarga, ada semua di daftar pemilih. Nomor 1 sampai nomor 3 itu ada di TPS 1. Kemudian nomor 4 sampai nomor 7 itu ada di TPS 2. Sementara posisinya ini dalam satu kakak. Nah, kita lihat lagi kembali yang mana dekat TPS-nya. Apakah posisi domisilinya ini dekat ke TPS 1 atau ke TPS 2? Jikalau misalnya dekat dengan misalnya posisi domisilinya dekat dengan TPS 1, maka kita akan kode 8 itu yang ada di TPS 2. Nanti setelah masa coklit ini, tahapan coklit, PPS yang akan memasukkan di TPS 1. Begitu pula sebaliknya, jikalau misalnya dekat dengan TPS 2, maka yang di TPS 1 ini kita pengkodean kode 8 untuk nanti setelah masa tahapan coklit dimasukkan ke TPS 2. Jadi bukan sekarang, ya. Jadi bukan urusan Pantarli yang menempatkan orang. Nah, cuma ketika misalnya terjadi pemisahan beda satu kakak, beda TPS, maka Pantarli hanya memberikan pengkodean 8. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh PPS di tahapan pemutakhiran berikutnya. Jadi teman-teman Pantarli tidak usah pusing. Ini bagaimana? Harus saya pindahkan kemana? Ya kan? Tidak usah, bukan urusan Pantarli itu. Pantarli hanya perlu menyampaikan bahwa terjadi kode 8 karena ada satu kakak pisah TPS. Bagaimana dengan pisah kelurahan? Ini lebih parah lagi. Kalau ada terjadi pisah kelurahan, misalnya di kelurahan A, kakaknya 1, kemudian sisa anggota kakaknya itu di kelurahan B, ini pastikan cepat melapor ke PPS-nya untuk kita cepat melihat, menyelidikinya. Kemudian, apalagi? Apakah mungkin, ya, saya memberikan kode 8 kepada kakak yang tidak ada di ADP, daftar pemilih? Itu tidak boleh. Jadi misalnya ada kakak di satu tempat, kita datangi rumah tersebut dan dia tidak ada di sampingnya, di samping rumah tersebut, kita cek di daftar pemilih, tidak ada namanya di daftar pemilih. Kemudian dia alamatnya alamat luar, misalnya alamat di luar dari wilayah situ. Nah, kemudian kita sama sekali tidak boleh diberikan kode 8. Karena kenapa? Akan terjadi kegandaan. Nah, yang terakhir sekali, masalah kematian. Nah, ini yang banyak kejadian ini. Ketika Pantarli menemukan bahwa dia ada di daftar pemilih, kemudian dari pihak keluarganya itu memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka Pantarli tidak boleh men-TMS-kan. Dengar sekali lagi, teman-teman Pantarli, maka Pantarli tidak boleh men-TMS-kan. Pantarli hanya mengkode, menuliskan angka urutannya, kemudian menulis namanya, kemudian keterangan. Keterangannya apa? Keterangannya itu adalah meninggal sesuai laporan keluarga, ya. Nanti akan dibereskan oleh teman-teman PPS dan PPK di tahap pemutakhiran. Jadi untuk edisi pertama barangkali cukup dulu, sambil kita teman-teman Pantarli, kalau memang ada yang masih kurang jelas, nanti bisa ditulis, ya, pertanyaannya di kolom komentar. Nanti
coba kami kumpulkan DIM-nya, daftar inventarisasi masalah, kemudian kita akan buat lagi video untuk edisi berikutnya. Pesan terakhir, Makassar sekarang tidak bersahabat, teman-teman. Makassar sekarang lagi ekstrim cuacanya lagi ekstrim. Nah, satu yang saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa keselamatan di atas segala-galanya. Sekali lagi, keselamatan itu di atas segala-galanya. Jadi, jangan paksakan bekerja, tapi kalau memungkinkan untuk kita bekerja, tapi ketika tidak memungkinkan, jangan dipaksakan, teman-teman. Ingat, keselamatan itu di atas segala-galanya. Oke, selamat bekerja, dan bekerjalah dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.